Nah, pekerjaan itu dilakukan oleh pihak BP, Beyond Petroleum ini, pada saat menunggu relief well itu melakukan ini dan ternyata bermasalah. Di sini ada terjadi hydrat, itu terjadi pengkristalan dari fluida karena di bawah laut itu sangat dingin, gas-gasnya mengkristal sehingga alat ini tidak bisa menampung sebesar 50.000 barrel. Nah, kemudian begitu juga ketika dia mencoba memasukkan sesuatu ke dalam lubang ini, yaitu ada tube yang lebih kecil dimasukkan, kemudian ada packer atau diafragma, dan kemudian dia akan menutup di dalam lubang. Idenya ini agar tetap minyak ini bisa dialirkan ke kapal yang telah disediakan. Jadi logika-logika yang terjadi di permukaan ini tujuannya tidak lain adalah bagaimana supaya ini tidak kemana-mana sementara pekerjaan utama relief well dapat dilakukan. Ini yang paling top atau yang paling banyak didiskusi orang, yaitu namanya top kill. Dengan top kill teknologi ini kita coba adalah seperti kita di Lapindo. Apa itu? Kita injeksikan lumpur masuk ke dalam lubang dari permukaan lewat pipa-pipa yang kecil ini yang memang tersedia. Ketika lumpur itu dimasukkan, harapan kita adalah bahwa fluida itu akan bisa menandingi densitas yang ada di dalam lubang. Itu yang pertama. Dengan harapan kalau itu sudah terjadi ataupun itu bisa dibantu pula dengan memasukkan benda lain seperti memasukkan lagi kotoran-kotoran termasuk bola bola golf, bola golf dicoba dimasukkan, tetapi itu tidak berhasil. Nah, ketidakberhasilan itu yang melakukan di permukaan itu kemudian mengakibatkan mereka sekarang ingin menutup bagian atas ini dengan menggunakan cap di permukaan. Caranya pipa ini harus dipotong dulu. Mereka memotong di bagian samping kiri. Setelah mereka memotong samping kiri, kemudian mereka memotong dari bagian atas. Pada saat setelah itu dipotong, kemudian mereka memasukkan atau menurunkan alat dari atas yang kemudian alat itu mencoba mengalirkan fluida ke permukaan. Nah, alat inilah yang sekarang membuat Obama senang. Kenapa? Setelah ini keluar, kemudian ini diklem, dan ini bisa tidak ada fluida ke samping, fluidanya ngalir ke permukaan. Bukan berarti berhenti, ini bisa ngalir ke kapal yang satunya, yang sudah disiapkan, yang lurus ini, dan juga sekarang lagi diuji ditutup. Selama 48 jam, ternyata ketemu tekanannya hampir 6.700. Artinya ini bukan pekerjaan gampang nanti ketika melakukan relief well. Artinya bahwa apa yang mereka lakukan adalah pekerjaan yang berat, tetapi serius dilakukan. Itu yang dilakukan di sana. Oke. Baik. Ini masih ada satu grafik lagi yang ingin Anda hadirkan. Namun sebelumnya saya ingin ke Pak Bambang terlebih dahulu. Kalau masalah tanggung jawab, masalah ganti rugi, masalah relokasi dan lain sebagainya, ini bukan masalah yang mudah tentunya juga ya. Jika pun ada yang memang bertanggung jawab, masalah yang pelik. Dari masyarakatnya pun juga ada yang misalnya memilih bertahan di situ karena memang rumahnya di situ, ingin tinggal di situ. Apa solusi terbaiknya? Dan siapa pula yang akan mengawasi, pihak independen yang akan mengawasi? Saya kira kita jangan pesimis lah ya. Mudah-mudahan saja pemimpin-pemimpin negeri ini menyaksikan acara ini bahwa tenaga ahli kita bisa nutup ini gitu. Juga termasuk presiden, kita harus menghimbau pada presiden, percayalah, gitu ya. Percayalah bahwa kita bisa nutup, gitu kan. Dan juga nanti, tapi kesalahan tetap harus dikejar. Sebab kalau kesalahan nggak dikejar, nanti perusahaan-perusahaan seperti Lapindo akan berbuat yang sama di tempat yang lain. Jadi kita harus memberikan dorongan, semangat pada pemerintah untuk menutup ini. Kalau tidak, bencana lain kita tidak tahu apa terjadi. Memangnya benar bahwa biaya yang dibutuhkan tidak terlalu besar sebetulnya untuk menutup semua ini, Pak Rudi? Sebetulnya biaya yang dibutuhkan untuk di kasus Lapindo itu kira-kira 100 juta dolar. Kalau dirupiahkan adalah 1 triliun. Mungkin besar untuk kantong saya, tetapi itu sangat kecil kalau dibandingkan dengan biaya yang dilakukan di Teluk Meksiko. Di Teluk Meksiko itu sudah hampir habis 2,5 miliar dolar. Artinya yang perlu dilakukan di lumpur Lapindo sana itu 1/25. Karena apa? Di Lapindo itu darat, sedangkan di sana itu laut. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan bahwa banyak orang-orang yang meragukan bahwa di sana bisa dimatikan. Saya ingin menunjukkan juga banyak orang menganggap apa yang terjadi di semburan sampai 200 titik itu adalah bagian daripada semburan bencana alam yang ada di sana. Saya katakan itu bukan. Mari kita lihat. Ketika semburan pertama kali itu muncul ke permukaan karena lubang ini tertutup, karena ada BOP seperti alat yang tadi ditutup di Teluk Meksiko juga, itu semburan ke samping dan membentuk gunung lumpur yang kita kenal dengan namanya vulkano. Gunung lumpur itu kemudian
membesar dan lubangnya juga naik ke permukaan. Akibatnya apa? Akibatnya ada semburan kedua dan ketiga, tetapi semburan kedua ketiga itu kemudian mati. Apa yang terjadi berikutnya adalah bahwa di sini terjadi growong. Akibat growong maka terjadi turun tanah. Akibat turun tanah ternyata nanti di sini akan keluar gas, keluar air yang rasanya tawar. Sedangkan yang keluar dari tengah itu adalah air asin panas yang mengandung tanah liat yang jadinya lumpur. Sedangkan yang keluar di penduduk itu adalah air tawar mengandung hidrokarbon sehingga ini mudah terbakar. Dan ini makin jauh, 100 meter, 200 meter, dan makin banyak. 10, 20, sekarang sudah 200. Ini makin jauh yang sekarang mungkin di atas 1 kilometer. Besok-besok bisa sampai 3 kilometer. Mengapa? Karena jarak ke sini juga 3 kilometer, maka nanti ke samping kalau dibuat bola pun akan 3 kilometer. Bagaimana cara kita melakukan mematikan semburan? Kalau kita lihat misalnya cara mematikan semburan berikutnya, kita akan lihat bahwa kita ngebor menjauhi growong tadi. Jadi caranya bagaimana? Caranya kita akan ngebor di sebuah tempat yang cukup jauh. Kalaupun harus 3 kilometer, kita bisa lakukan. Teknologi sekarang, kita bisa ngebor sampai horizontal. Kita bisa ngebor sampai jarak 3 kilometer. Jadi secara teknis, tidak ada masalah sama sekali. Ini bisa dilakukan. Tinggal willingness, tinggal keinginan yang ada di pemerintah. Jadi willingness ini yang harus kita dorong pemerintah untuk melakukan. Tidak perlu malu lah untuk mengatakan bahwa mari kita mulai lagi apa yang sudah kita hentikan. Tidak perlu malu. Tidak pernah. Jadi sebetulnya tidak lebih sulit untuk menghentikan ini sekarang dibanding pada waktu dulu. Iya, tetap sama saja. Oke, baik. Tetap sama. Jadi tinggal masalah will, tapi ada tetap yakin bahwa akan ada kemauan ini. Iya, harus ada. Oke. Dan saya yakin bangsa ini ingin lebih baik lah. Tidak mungkin wong Jawa Timur, wong porok sing sengsara tambah sengsara. Itu istilah teman-teman Jawa Timur. Oke, baik. Kita lihat nanti apa yang akan terjadi. Mudah-mudahan kita bisa dorong juga bersama sehingga ini bisa dilakukan. Terima kasih kepada Pak Bambang dan juga Pak Rudi untuk penjelasan dan kehadirannya di Metro hari ini. Selamat malam. Selamat malam.